Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aziza Solihin. Di pengajian kali ini kita akan membahas tentang fardunya mandi atau lebih dikenal dengan rukun mandi. Untuk lebih jelasnya, kita simak pengajiannya aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in. Usani ila Asyik al-alamah Ahmad bin Husain bin Ahmad Asyair bi Abi Suja wa Syekh Afifuddin bin Muhajir wa usulihima wa furihima wa tasabbailahima lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi faraidil ghusli. Ya, udah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi faraidil ghusli ing dalem nerangaken pira-pira fardune wudu. Fardunya wudu wa sunanihi lan pira-pira sunai wudu sih. Ghusli adus ya. Wa sunanihi lan pira-pira sunai mandi ghuslu. Wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus mandi wajiban ana padha ana padha uga ana apa ghuslu iku wajiban mandi wajib au masnunan utawa mandi sunah. Jadi kira kalau dikira-kirakan wajiban karena au masnunan gitu. Jadi fardunya di sini maksudnya mandinya itu wajib atau sunah, fardunya sama berarti. Iku salah satu asya ono telu pira-pira perkara. Al awalu utai kang awal. Iku aniyatu niat. Niyatu rof'il hadasi, niat ngilangaken hadas al akbari kang gede. Jadi nawa itu rof'al hadasi akbari. Rof'il jinabati utawa niat ngilangaken jinabat lil junubi kedhe wong kang junub. Rof'i hadasil haidi utawa niat ngilangaken hadasi haid. Berarti nawa itu rof'al hadasil haidi gitu kalau orang haid. Lafadznya arafil hadasil haidi uto niat ngilangaken hadasi haid lil haidi kedue wong kang haid wa hadasin nifasilan niat ngilangaken hadis nifas lin nufasai kedue pira-pira wong kang nifas. Jadi masing-masing dia junub ya berarti rafal hasalatil janabati, kalau orang haid ya berarti rafa hadasil haidi, kalau nifas berarti rafa hadasin nifasi. Wajibulan wajib. Apa sing wajib? Apa antakuna yen to ana apa aniyatun niat. Ana iku makrunatan kang dibarengaken. Dibarengaken bi awali maksulin kelawan awali bagian kang dibasuh minal badani saking badan. Jadi niat nggak harus dari atas, di tangannya dulu ya, tangan pas di tangan itu niat, atau di kakinya dulu, atau di kepalanya dulu. Yang paling amannya dari kepala, karena kalau kepala itu kan air ngalir ke bawah nanti, karena aku jadi semua air itu sebelum lepas dari tubuh nanti belum mustakmal. Makanya kalau dari atas kan biar ke bawah. Berarti kalau airnya sedikit ya dari atas. Itu dari atas. Nah, pas awalnya itu nanti kita dalam hati niat. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang pindho iku izalatun najasati, ngilangaken najis. Najis ingkanat lamun opo ana apa najasah ana iku ala badanihi ing atase badane wong. Ail mutasil tegese wong kang adus. Nah, kalau misalnya masih belepotan belek misalnya sebelum mandi ya dibersihin dulu. Beleknya, teletongnya, nah itu dibersihin dulu. Atau kalau habis buang air ya berarti cepok dulu. Apalagi kalau mencret misalnya, waduh belepotan langsung aja, jangan, dibersihin najisnya dulu. Fayajibu mongko wajib alaihi ngatasi wong maksudnya mutasil itu ya. Hinaidin ing dalem ari kalane ing kanat ala badani hinajasun tadi.
opo hoslatani rong basu hoslatani rong basuhan. Jadi kalau misalnya eh, di salah satu tubuhnya ada najisnya, berarti harus dibasuh 2 kali, misalnya tangan, tekan tangannya masih ada najisnya, jadi tangannya bersihin najis dulu, terus yang kedua diguyur lagi ngilangin hadas. Hinaidin ghoslatani utai rong basuhan, ghoslatun rupane satu basuhan, anil junubi saking ngilangi saking junub, suma ghoslatun anil hadasi. Jadi bukan anil junub ya. Anil hubusi apa ini? hadasi Bukan. dulu kelihatan apa pun ijal mutasilu fayajibu alaihi inaidin ghoslatani, ya kan? Ghoslatun anil junubi Junub. khobasi. Oh iya iya. Nah itu salahnya. Khobasi itu maksudnya yang najis tadi. Kok pantesan kok ini junub ini hadas, bagaimana sih? Nah, ghoslatun rupani sak basuhan. Anil khobati saking najis itu maksudnya. Reget najis maksudnya. Khobas itu terjemahan bebasnya kotoran. Nah, kotoran di sini maksudnya najis. Tuma ghoslatun nuri sak basuhan meneh anil hadasi saking hadas. Jadi satu basuhan ngilangin najisnya sampai hilang najisnya. Kemudian dibasuh lagi satu guyuran lagi menghilangkan hadasnya. Hada utawi iki ghoslatani. Ghoslatun anil hadasi itu, anil khobati. Ida kanat lamun ono opo najasatu najisiku ainiatan bongso ainiyah. Lam tazul kang ora dadi ilang, kang ora ilang. Opo najasah bil ghoslati kelawan basuhan al wahidati kang siji. Begitu itu kalau najisnya itu najis ainiyah, maksudnya demblok beleknya. Nah, jadi kelihatan. Jadi kalau begitu harus 2 kali. Amma idza kanat anapun ing dalem ari kalane ana apa najasah iku hukmiyatan kang basa hukmiyah fal asohu. Nah, najis hukmiyah fal asohu mutawi kal kang luwih asoh ing Nawawi mungguhe Imam Nawawi iku al iktifa'u ngalap cukup bi ghoslatin kelawan basuhan wahidatin kang siji anhuma saking hadas najis hukmiyah sama hadas. Jadi kalau najis hukmiyah itu yang mana? Najis yang memang udah nggak ada najisnya, jadi udah dibersihin tapi belum diguyur air. Nah itu masih najis, tapi najisnya namanya najis hukmiyah. Nah, kalau najis hukmiyah nggak usah dibasuh 2 kali, sekali aja. Ini bayangin begini nih, ini maksudnya ada daerah tertentu yang susah air kan, misalnya kayak ada Mbok tuh yang di atas itu, kalau musim kemarau lah susah air, Gunung Kidul misalnya, susah air lah, itu kan harus hati-hati, jangan main jelebur ya ngilangin najis tapi buat minumnya malah keteteran gitu maksudnya. Udah itu ya. Jadi kalau najisnya ini ya harus dibasuh 2 kali. Kalau najis hukmiyah kaul yang asoh itu cukup dibasuh 1 kali biar nggak boros air maksudnya. Wasali sutai kaping 3 iku isol mai nekaaken banyu, guyuraken banyu. Guyuraken ila jami'i sya'ri maring sekabehane rambut. Alladzi rupane sya'ru. Ala roksi kang tetep ing dalem sirahe wong. Wa ghairihi lan liyane sirah khafifan padha uga rambut iku tipis au kasifan utawa tebel. Zahiron padha uga njabane rambut wa batinan lan jerone rambut. Naam, maksudnya gini, jadi harus sampai digosok-gosok rambutnya sampai digosok-gosok. Jadi biar sampai ke dalam rambut gitu, jangan cuma gelebur atasnya doang, harus jelas-jelas. Jadi harus sampai dalamnya. Naam, iya bener jarene harus sampai dohiron wabatinan. Yufa dan apuro itu dimaklumi an batini sya'rin saking jerone rambut in akoda kang dadi gimbal, gitu aja gampangnya. In akoda kang dadi gimbal opo sya'ru binafsihi. Akan tetapi kalau misalnya rambutnya itu gimbal sendiri,
bukan bukan digimbalin kayak Mbah Surip. Mbah Surip Iya. kan, kalau Mbah Surip itu kan Digimbalin. digimbalin, atau yang biasa kita lihat itu yang itu tuh, bocah pakai itu apa itu, bocah apa metal-metal itu yang rambutnya digimbalin. Kalau digimbalin, sengaja digimbalin harus Anak di pang, anak pang. anak pang ya. Itu harus diurai. Jadi kalau misalnya dia punya junub ya harus diurai. Tapi kalau gimbal sendiri, nah, gimbal sendiri itu bagaimana bayangannya? Ya kalau orang sekarang udah nggak ada lah. Sekarang orang kan tiap hari mandi sampoan. Ini misalnya jarang-jarang mandi, terus emplet-empletan, jadi gimbal sendiri lah. Ya orang pedalaman kali masih. Mungkin ya kayak orang pedalaman. Orang sekarang ya itu. Tapi kalau digimbalin, nah, harus diurai. Wa ila jami'il basyaratilan tumeka maring sekabiane kulit. Hadal alfaro sehingga kuku wal masrobata. Al masrobata lan rambut kang tumbuh di dada. Kayak itu kan ada rambut itu. Wa malan anggota badan yadhuru kang, nah ini harus bunda ini yang jelas ini. Wa malan anggota bagian tubuh yadhuru kang kelihatan opo ma min soma khail uduna ini saking lempit-lempitan kupinge, lempitan apa daun telinga loro. Ini maksudnya nih Bun. Ini nih yang di sela-sela ini nih harus dibasahin. Makanya kalau guyur itu harus gitu. Wa min farjil mar'ati lan saking kemaluane wong wadon ainda kuudiha ing dalam sikap duduke mar'ah li qada'il hajati krono buang air. Nah, ini bagaimana jelas ini Bun? Atau bagian alat vital perempuan yang kelihatan pas waktu dia duduk mau buang air. Nah, itu. Ya ada di itu sendiri Itu lah yang itu. harus dibersihin. Nah, itu yang harus kena air, harus kena guyur. Makanya kalau perempuan mandi sebaiknya ngedongkrong, jangan berdiri. Jadi kalau ngedongkrong kan udah kayak orang buang air. Nah, itu udah guyur-guyur pasti keguyur, pasti kesiram. Wa min farjil marati wa malan anggota badan bagian tubuh tartal kulfati ing dalem ngisore kulfa itu yang orang sebelum sunat. Minal aklafi saking wong kang ora sunat. Jadi ada misalnya orang nggak sunat, berarti kalau dia mandi junub harus dibukain, itu di bawah-bawah kuncupnya itu harus dibukain. Nah, makanya sebaiknya sunat. Makanya sunat wajib itu awalnya sunat nggak wajib, tapi karena bersuci itu wajib maka jadi wajib. Itu karena kaidahnya kan malayatimul wajib lebih bahwa wajibun. Karena bersuci itu nggak sempurna kalau nggak disunat, maka sunat menjadi wajib. Khitan. Iya, iya tahu. Nah, jadi maksudnya untuk anak yang udah balik gitu ya, yang belum disunat. ya udah balik terus dia belum sunat. Berarti kalau dia punya junub harus dibukain di bawah kunjupnya itu harus kena air. Tuh. Wa sunanhu, sedikit lagi. Wa sunanhu utai sunai huslu. Sunanul husli tegese pira-pira sunai adus alatikang. Alate rupane sunan. Zakaro kang nuturaken sapa muslim ha ing sunan guna ing dalem iki kitab ini maksudnya iku satu asya. Sunahnya huslu ada 5. Atas miatus wiji maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dulu sebelum mandi. Wal wudu ulan wudu kamilan kali sampurno. Maksudnya ya wudu seperti wudu biasa itu. Qoblahu ing dalam sadurunge mandi. Sebelum mandi wudu terlebih dahulu. Tuma ing kana lamun mongko nuli lamun ono iku alal muhtasili ing ngatasi wong kang mandi iku hadasun ashoro yona wabil wudu'i raf'al hadasi. Lamun ono iku muhtasili opo hadasun ashoro hadas, jadi dia mau mandi tapi dia punya hadas kecil. Nawa mongko niata sapa muktasil bil wudu'i kelal wudu niat raf'al hadasil ashori. Jadi
kalau memang dia punya hadas kecil, dia wudhunya niatnya ya niat raf'al hadasil ashori. Jadi nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil ashori begitu. Wa illa lamun ora ingkana alal mutasili hadasun, berarti dia memang nggak punya hadas, hanya apa? Hanya junub doang, wudhunya nggak batal. Nawa mongko niat sopo muktasil bi kelawan wudhu niat sunanal husli. Jadi nawa itu bukan raf'al hadasi, tapi nawaitul husla li sunnatil husli. Li sunnatil husli. Enggak, Dong nih ya, dong. junub doang terus wudhunya nggak batal, maksudnya bagaimana sih? Ya misalnya gini, kita punya wudhu, terus wiridan, lama-lama tidur, ya kan? Tidur dia mimpi junub, bangun wudhunya nggak batal, tapi dia junub. Nah kalau dia seperti ini, maka wudhunya tadi nawaitul wudhu'a li sunanil husli. Tapi kalau dari tadi dia habis kentut, buang air atau kentut atau apa, dia punya junub, berarti wudhunya niat raf'al hadasi. Oh iya. Nah, tuh dong ya. Kemudian yang berikutnya sunan al-husli wa imrarul yadaini lan kosoan ala jasadi ing atase anggota badan alladzi rupane jasad wa salat kang nyampe ilahi maring jasad opo aliyatu tangan, maksudnya kosoan sampai senyampainya lah. Sekarang kan ada alat mandi yang pakai itu tuh ya. Lebih gampang lah itu. Kosoan, kalau mandi kosoan, kalau enggak ntar apa kata Fanny apa? Semen. Banyak semennya. Banyak semennya. Udah tiap hari mandi tapi semennya banyak. Nah, karena jarang enggak kosoan kalau mandi. Kemudian wal mualatu lan nuli continue. Wa hiya utai al mualah iku ghuslul udwi baso anggota qabla jafafima ing dalam sadurunge keringe anggota qablahu pas sadurunge. Jadi misalnya bakso kepala ya jangan ditinggal beli bakso dulu, ntar terus dilanjutin lagi, jangan begitu. Nah, kecuali pengantin baru, misalnya pengantin baru untuk mengelabui anggota warga negara yang lain, misalnya pengantin baru kan rata-rata ikut mertua misalnya. Kepalanya dulu. Nah, malam jadi pagi-pagi mandi biasa. Itu modus triknya biar nggak kelihatan. Ya kayaknya bagaimana gitu. Nah itu boleh kalau begitu, tapi nanti kita nggak dapat sunahnya mualah itu begitu. Jadi kalau membasuh kepala ya sebelum kepala berkering udah dilanjutin yang lain. Dah watak dimu huslil yumnalan dingenaken basuh anggota kanan ala huslil yusra yang atasnya basuh anggota kiri. Anggota kiri, jadi kalau ini ya berarti kanan dulu, kanan, anggota kanan terus kiri. Nah kalau ini di kolam bagaimana? Nyemplung aja udah, nggak usah kanan nggak usah kiri, udah buyur aja udah. Nah terus niatnya ya udah niat pas nyebur itu aja. Dah yusra wa baqiyatu sunanil husli utawi sekarine pira-pira sunai mandi iku madhuratun bakal dituturaken dan tuturaken film mabsutoti ing dalam kitab kang jembar bahasane. Maksudnya ini kitab kan ringkas, jadi sunahnya ya itu aja. Adapun sunah yang lain kalau pengen tahu ya nanti belajar lagi, baca kitab yang lebih gede, yang lebih besar. Nah mungkin dari situ ada yang mau ditanyain Bun? Ada yang masih cakap. Kalau orang misalnya orang punya junub terus airnya cuma sedikit gitu misalnya. Nah itu udah pernah ayah sampai ini tuh di pengajian yang itu. Jadi ngakalin gimana kalau airnya cuma setimba. Pertama ngambil air terus jauh-jauhan, jangan sampai air bekas ini netes ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sambuan dulu, jadi guyuran sampai rata dulu. Usahain guyuran nih kayak ngambil air seripit jauh-jauhan. Udah rata semua, pastiin rata semua,
udah clear, mandinya selesai itu. Berarti bagian rambut sedikit-sedikit airnya diginiin. Iya, pokoknya sampai rata semua, seluruh tubuh udah basah semua. Berarti itu secara syar'i mandinya sudah selesai. Emang mungkin ya segayung basah semua. Lah di rumah mbok itu kan cuman itu bisa mandi orang. Susah. Nah ya makanya itu. Jadi kalau airnya sedikit, kecuali airnya sepok gede yang 1 meter lebih, ya udah itu jelgar-jelgur nggak masalah. Tapi kalau kecil itu tadi ambil segayung, guyurnya agak jauhan, agak geser, biar bekas ininya nggak balik. Nah, terus jangan sampoan dulu. Kenapa? Kalau sampoan dulu, takut nyiprat sono, ono jadi berubah airnya. Nah, itu harus hati-hati. Jadi kalau airnya sedikit, ambil sedikit, usahain udah rata semua, junub udah hilang. Nah, itu sabunan udah, ini nggak masalah. Kalaupun airnya berubah kena sabun, kena busa sampo kita atau sabun kita, udah aman, mandi kita udah selesai hukumnya. Jadi mandi junubnya sudah selamat, sudah selesai. Jadi nggak perlu ini lagi. Tapi kalau gerbe-gerbu terus sampoan dulu, jangan. Takutnya mandi kita belum selesai, air kena busa. Kalau kena busa saking banyaknya kan airnya cuma sedikit berubah. Nah kalau berubah nanti jadinya air tohir ghairu mutahhir. Jadi air suci tapi tidak mensucikan. Nah masalah nanti mandi kita bermasalah. Nah mungkin itu. Terus itu ya, ini mungkin agak-agak jauh ya, tapi sebenarnya masih tentang mandi junub sih. Apa? Kalau mandi pada saat puasa kan dikhawatirkan masuk telinga terus batal. Tapi kalau misalnya mandi junub, ngebatalin puasa nggak? Loh ya, Kan kadang-kadang kan siang-siang. Yang ini kalau yang batalin puasa itu misalnya udah lewat zuhur, dia sengaja berendam, itu sembrono. Kalau nggak ada unsur sembrono nggak batal. Unsur sembrono itu salah satunya itu tadi, udah lewat zuhur, dia sengaja berendam. Nah sembrono itu. Atau dia kumur-kumur, ketelen, batal. Karena tadinya kan tidak disarankan itu, makruh itu tidak disarankan. Nah, kaidahnya itu tadi ridho bisyai, ridho bidma ya tawalat minhu, kata kaidah fikihnya. Jadi kalau sudah ini sesuatu berarti akibatnya juga harus ditanggung. Berarti apa nih? Orang itu dilarang kok dilakukan, berarti tanggung resikonya. Nah, resikonya dibatalin tadi. Jadi kalau sembrono, berendam atau kumur-kumur atau apapun bentuknya itu setelah matahari, setelah waktu sholat zuhur masuk, berarti bisa membatalkan puasa. Tapi kalau nggak ada unsur sembrononya, ya nggak mandi biasa tiba-tiba masuk ya enggak, itu karena nggak ada ya intinya di unsur sembrononya itu udah. Ya, udah. Nah berikutnya faslun fil aksali al masnunati wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan itu. Ya, untuk kajian kali ini mungkin itu aja yang bisa disampaikan buat teman-teman yang misalnya mau nanya tentang bab ini, bisa ditanyain di kolom komentar. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.